Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan My Collection. Batu-batu unik, menarik, dan banyak ceritanya. Kali ini pada malam yang sejuk dan indah ini, saya akan bercerita tentang hal ihwal sejarah atau berita yang terkait dengan batu yang namanya marjan. Nah, kawan-kawan bisa melihat sendiri betapa indahnya batu yang asalnya dari koral. Kerang-kerang yang ada di dalam laut ketika dia digosok ternyata sangat indah, kawan-kawan. Ini adalah perhiasan-perhiasan di dalam laut yang kalau kita tahu bagaimana mengubah suatu komoditi menjadi perhiasan yang unik, mungkin potongan-potongan itu bisa kita kenakan menjadi cincin, liontin, atau di samping gelang juga bisa dikasih bahasa Inggrisnya necklace ya, yang di leher ini yang dipasang sebagai kalung. Sangat indah ya kawan-kawan ya, warna merahnya merona. Oke kawan-kawan sekalian, saya akan coba bercerita tentang batu marjan, kerang laut yang berwarna merah, namanya red coral. Oke kawan-kawan, batu marjan ini merupakan salah satu batu mulia yang sudah dipergunakan sejak dulu kala. Nama ilmiah batu marjan adalah Corallium rubrum, yang termasuk salah satu batu karang lautan. Batu karang yang sering digunakan sebagai perhiasan mulia, jadi batu mulia, adalah yang berwarna pink sampai merah. Jadi kerang merah ini dalam habitat aslinya mempunyai bentuk seperti semak tanpa dedaunan dan dapat tumbuh sampai 1 meter lebih. Karang ini tersusun dari senyawa kalsium karbonat, kayak garam aja ya kawan-kawan ya. Warna merahnya dikarenakan ada pigmen karotenoid. Jadi kawan-kawan, karotenoid itu adanya biasanya pada wortel, penyusun wortel. Jadi mungkin ini warna kuning dan merah jingga ya pada wortel ya. Jadi marjan itu kalau kita ketahui di dalam berbagai kisah tentang pemberitaan surga, ada beberapa firman Allah yang disebutkan yakut wal marjan, yakut wal marjan. Jadi indahnya batu koral merah ini diabadikan juga beritanya di dalam Al-Quran. Karena batu-batu ini yang tadinya mungkin orang melihatnya hanya seperti tanaman kerang biasa tanpa dedaunan, hanya seperti batang-batang yang koral-koral merah, ternyata kalau diolah menjadi batu permata. Jadi kalau dibudidayakan, kemudian orang yang budidayakannya juga pintar, kemudian bisa dibentuk menjadi perhiasan, bisa jadi kalung, liontin, gelang, sangat indah. Dan orang-orang banyak menyukai batu ini. Jadi memang marjan itu sebagai batu mulia. Bagian yang keras dari karang merah ini secara semula menjadi berwarna agak kusam. Namun ketika dipolis maka warnanya akan lebih mengkilat ya, lebih tajam seperti kaca. Jadi glassy. Warna yang beragam dari pink kemerahan sampai merah tua. Karena warnanya juga sangat indah dan permanen. Makanya karang merah sudah digunakan sejak dulu kala, terutama kegunaan dekoratifnya, dan khususnya di Nusantara ya, rumpun Melayu. Karang merah ini dikenal juga di dalam
sebutan batu marjan. Perhiasan batu marjan ini juga sudah ditemukan di reruntuhan kaum Mesir kuno pada masa lalu, Eropa kuno, dan sampai sekarang masih terus digunakan. Dan marjan ini populer di Eropa pada tahun sekitar 1837 dan 1901 di masa Ratu Victoria di England. Jadi sejarah perdagangan kerang merah marjan ini pada permulaan milenium pertama, perdagangan marjan sangat signifikan terutama antara Mediterania dengan India, di mana harganya sangat mahal karena batu marjan dipercayai mempunyai kekuatan supernatural. Nah, kembali kita nggak perlu mempercayai hal-hal ini ya. Kita lebih mempercayai sesuatu yang telah diberitakan di dalam kitab-kitab suci. Sebentar kawan-kawan, ada jeda nih, saya ditelepon. Nanti kita lanjutkan, tapi tidak terputus, akan tetap menjadi berita. Kita lagi syuting tentang batu marjan. Maaf. Kemudian kawan-kawan, peristiwa transaksi pada masa lalu itu, di mana orang Yunani katanya mengimpor batu marjan itu dari India untuk digunakan sebagai bahan pajangan atau sebagai perhiasan pada pedang dan perisai mereka. Karena permintaan sangat besar, batu marjan menjadi sangat berkurang dan harganya jadi melebihi harga berlian pada masa itu. Jadi pada masa kerajaan Roma, bahan dari barang batu marjan juga digunakan sebagai kalung bagi anak-anak untuk menghindarkan mereka dari bahaya. Ya ini kembali lagi dari bahaya, untuk kembali lagi mitologi ya. Ekstrak daripada karang ini juga mempunyai banyak manfaat bagi dunia Eropa pada masa itu. Kepercayaan terhadap kekuatan batu marjan berlanjut hingga sekarang. Di Italia katanya batu marjan digunakan oleh para lelaki sebagai perlindungan terhadap iblis. Manakala bagi perempuan marjan digunakan untuk mengatasi kemandulan. Nah, prianya katanya untuk supaya dapat perlindungan dari iblis. Nah, ini kan juga suatu kepercayaan dan mitologi. Kembali lagi, kita melihat batu ini dari keindahan dan estetikanya, tidak melihat ini semua. Karena juga tidak diajarkan oleh agama, kita meyakini segala sesuatu di mana kita hanya harus membenarkan penciptaan Allah. Jadi material-material yang ciptaan itu tidak bisa memberikan kekuatan sama sekali. Cuman disifatkan dengan hal-hal yang menjadi komposisi keindahan, kemudian kekuatan energi dan lain sebagainya. Itu proses chemical ya. Proses yang kalau dia hidup, proses biologis yang ada pada benda-benda itu, sehingga itu yang mendasari kenapa benda-benda itu dia bisa tumbuh di dasar laut dan lain sebagainya. Manakala bagi perempuan marjan digunakan katanya untuk mengatasi kemandulan, ini kan juga nggak masuk di akal. Kalau dia punya kondisi hormonal yang memang tidak baik, dia harus disuntik hormon, ditambahi hormon. Sehingga ini yang akan bisa merangsang kesuburan, mempertahankan kehamilan dan lain sebagainya. Pada abad pertengahan memang batu marjan merupakan komoditi dagang yang sangat menguntungkan. Kerajaan Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda berebut kuasa dan monopoli perdagangan di daerah-daerah wilayah Mediterania dan juga laut-laut Nusantara sebagai penghasilnya. Jadi memang nama dagang batu marjan ini adalah koral internasional, monga India, pawal untuk bahasa Sanskerta, marjan untuk negara Islam. Warna merah sampai merah tua. Kemudian manfaat daripada koral merah ini adalah menghindarkan efek buruk dan pengaruh kosmik planet Mars.
menurut tinjauan astrologi kuno. Kembali lagi ini mitologi. Tapi pengujiannya kalau chemical, biochemical itu kan penelitian ilmiah ya di laboratorium. Jadi ini kalau mau diteliti lagi ya mungkin kita lihat aja kandungannya apakah punya efek anti radiasi dan lain sebagainya. Kemudian dapat meredakan penyakit yang ada di bagian perut. Allahu a'lam bishawab, belum ada penelitian juga. Menyingkirkan rintangan menuju kejayaan, membantu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Ini juga kembali lagi ini mitologi, belum tentu benar. Dalam menguatkan kemampuan mekanik dan teknik. Ini hanya dapat dari proses learning by doing. Tidak mungkin batu bisa memberikan kekuatan kepada kepada manusia. Sangat cocok untuk pekerjaan di bidang perdagangan, engineer dan surgery. Ya, ini lagi tambah nggak masuk akal ini. Meningkatkan kemampuan memimpin dan pengurusan. Nggak tahu juga ini. Kepemimpinan itu prosesnya belajar. Ada leadership itu prosesnya melalui belajar dan pelatihan gitu loh. Kemudian dapat menyeimbangkan dan mengukuhkan kekayaan. Ini kembali lagi tahayul juga ini. Menghindarkan katanya pemakainya dari gangguan syaitan dan iblis atau memancarkan aura lembut dan menyenangkan. Kalau menghindarkan bahaya dari iblis, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau batu-batu ini disebut sebagai bahan baku di surga, ada yakut wal marjan. Itu kan kisah yang diriwayatkan dari hadis-hadis kawan-kawan. Ya mungkin saja karena sesuatu yang indah-indah itu asalnya dari surga. Karena sesungguhnya perhiasan di dunia ini katanya adalah 1/100 daripada hasanah yang ada disimpan Allah di langit. Jadi kalau di langit itu mungkin lebih banyak ya, kita yang satu dari 1/1000 ini hasanahnya Allah ini katanya ini saja membuat manusia berebut berperang hanya untuk memperoleh penguasaan atas perdagangan ya, seperti penguasaan atas rempah-rempah. Kemudian juga kalau pada masa lalu marjan ini sebagai batu mulia, ya ini juga diperebutkan. Nah, yang satu dari 99 bagian dari 100, ada yang menyampaikan bahwasanya satu dari 99 bagian yang ada di dunia, hadis itu adalah perhiasan-perhiasan yang ada di alam semesta ini yang semua manusia memperebutkannya. Padahal ini hanya satu bagian. 99 bagian yang disimpan di langit yang untuk manusia yang hanya bisa didapatkan melalui peribadatan kadang-kadang diabaikan. Ini kawan-kawan, sesungguhnya ini sebuah perumpamaan saja. Tapi kembali lagi topik kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita lihat kembali keindahan koral laut ya, karang merah ini, batu karang merah ini, yaitu batu marjan. Ketika sudah digosok dan glasi, ini hasilnya sangat indah. Oke kawan-kawan, cukup tentang cerita batu-batu mulia, batu-batu antik, kemudian ya barang-barang yang bisa dikenakan untuk sebagai perhiasan oleh kawan-kawan dan rekan-rekan semua. Silakan like, share, and subscribe channel YouTube saya supaya saya bisa lebih bersemangat lagi nanti untuk mengulas dan bercerita tentang batu-batu antik, kemudian batu-batu mulia, dan batu-batu fosil atau hal-hal yang lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.